Nah, cuman ya tadi apakah benar, dan kita berawal itu kan bahwa adanya Mufti Yaman yang mengeluarkan fatwanya bahwa Ba'alawi itu bukan zuriyah Rasul. Nah, kalau menurut pendapat saya harusnya teman-teman di Robito Alawiyah itu mengurus pulang kampung dulu, ngurus catatannya kan gitu kan, meneruskan fatwanya, kemudian baru kita komunikasi kan gitu kayak. Jadi bukan kita propaganda, bukan kita bukan kita adu otot kan gitu kan. Nah, makanya di Yaman nggak ada Nakobatul Ashraf, nggak ada. Robito Alawiyah juga nggak ada. Dan saya kembali tekankan kepada seluruh kader, kita nggak perlu menggunakan, jadi dalam metode perjuangan kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul melalui Wali Songo. Jadi tidak ada kekerasan gitu. Kita cinta kasih. Bahkan Bang Haji Roma Irama, Bang Haji Reren Roma Irama menyampaikan, mereka asah golok, asah pisau, asah pedang. Kita asah akal, asah pikir, asah akhlak. Gitu loh. Jadi kalau emang benar, nyata-nyata benar mereka itu ada data, ada fakta, ya kita harus terima, Ki. Kalau ada itu ilmu gitu, itu ilmu. Bahkan kemarin saya alhamdulillah sempat silaturahmi ke Kiai Fahmi Zuriyah Tebuireng yang sekarang megang Pondok Putri, pengasuh Pondok Putri Tebuireng. Beliau menyatakan kalau memang ada data dan fakta itu, beliau yang akan mengkampanyekan. Tapi masalahnya adalah fakta dan data itu tidak ada, hanya klaim. Nah, kalau klaim itu kan tidak bisa kita jadikan dasar. Isinya nanti di situ di HP panjenengan semua sudah ada nomor HP-nya juga. Sudah kami hubungi berkali-kali tidak diangkat. Apakah benar ya? Saya ingin klarifikasi, apakah benar ini memang hasil dari LPN Rasul Masel PCNO Kota Batam apa ini propaganda lagi, nanti kita terkecoh. Wong ini kan sekarang kan zaman canggih ya ini. Coba kan bisa dibuat surat itu bisa dibuat, tanda tangan juga bisa dibuat. Insya Allah nanti juga saya bantu luruskan ke kader-kader kita yang ada di Batam, mudah-mudahan apakah benar demikian kan gitu. Nah, ini dimanfaatkan oleh habaib di sekitarnya karena keluguan beliau, kepolosan, ketulusan beliau almarhum dimanfaatkan. Sampai almarhum Romo Kiai Haji Thaifur Mawardi memiliki menantu Abu Bakar Assegaf namanya, menantunya itu sendiri. Sebab itu dideketi terus, diklaim terus, pepet terus kiai-kiai tokoh-tokoh kita. Beliau sebenarnya tokoh yang sangat luar biasa, tetapi tetap kita harus sederhana saja dalam menyikapi betul. Nanti yang menjadi kebablasan itu gara-gara mengkultuskan. Nanti Gus Koyim ini akan cerita macam-macam. Waktu masih hidupnya nggak kelihatan, setelah meninggalnya baru cerita. Tokno kau karomahnya. Nah, ini sama seperti nanti dulu. Nah, inilah yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar dimanapun panjenengan semua berada, di seluruh daratan, lautan, dan udara di dunia kita, di seluruh Nusantara khususnya, semoga senantiasa bertambah kualitas dan kuantitas kebahagiaannya. Malam hari ini perkenankanlah kami berdua dengan Romo Kiai Muhammad Hadi dari Sumatera
tepatnya di Provinsi Lampung sana, yang alhamdulillah bisa bertemu dengan kami di studio Surabaya sekaligus untuk bersama-sama dengan kita berbicara masalah yang sesuai dengan tema, yakni hasil kajian dari Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Batam alias PCNO tingkat kabupaten yang ada di Batang. Begitu juga kita akan mengulas sekaligus kabar berita di Sumatera khususnya Lampung sana yang akan beliau jelaskan kepada kita. Perlu para pemirsa semua ketahui bersama bahwa beliau Romo Kiai Muhammad Hadi atau dulunya pada waktu masih muda terkenal dengan nama Gus Hadi, memiliki leluhur dari Purworejo dan sekarang menjabat sebagai koordinator pengkaderan bidang PWI LS Kepala Lembaga Kaderisasi dan Organisasi Pusat PWI LS Pusat, merangkap Wakil Sekjen PWI LS Pusat. Jadi ibarat jabatan itu menteri sudah ngerangkep ya. Menteri tapi nggak ada gaji. Gajinya hanya ujrah lillahi ta'ala. Mohon Romo Yai Muhammad Hadi untuk menyampaikan dan menyapa para pemirsa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa sekalian, bahwa perjuangan PWI ini bukan karena kita benci atau suka atau tidak suka terhadap yang dikatakan Habib, gitu. Bahwa kita berjuang adalah untuk meluruskan sejarah, mengungkap fakta dan data. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi jika ada isu atau berita yang berkembang bahwa kita itu benci dengan zuriyah Rasul, itu aneh. Nah, kebetulan beliau ini juga zuriyah Rasul. Masa zuriyah Rasul benci sama zuriyah Rasul? Benci sholawat. Benci, atau lagi lebih parah lagi benci sholawat. Nah, dalam sholawat itu adalah perintah Allah, gitu. Tidak akan mungkin kita itu benci sholawat, karena apalagi NU, sholawat itu yang paling kita gaungkan, kan gitu kan. Nah, yang kurang pas itu adalah pada saat sholawat itu dibumbui dengan sholawat bersama zuriyah Rasul, yang katanya zuriyah Rasul, gitu loh. Yang notabene-nya zuriyah Rasul itu sendiri belum ada bukti, kan gitu, dan yang hanya pengakuan sepihak. Kan begitu Kiai, kan gitu. Atau Neo PKI suka membubarkan pengajian. Tahu, lebih ekstrim lagi dibilang bahwa PWI itu suka bubar pengajian. Itu yang sangat fitnah, yang sangat kejam. Neo PKI kan gitu. Kita bukan membubarkan pengajian. Kalau kita kita sampaikan PWI, kader-kader saya sebagai kepala lembaga kaderisasi pusat. Saya tegaskan bahwa kader-kader kami itu bukan membubarkan pengajian. Kami itu menyampaikan, monggo, ini kebetulan ada Pak Kowoh, anggota kaderisasi juga pusat. Kami itu adalah mengkoreksi atau menghalangi, bukan menyampaikan apabila itu disampaikan oleh Habib, itu yang kita sampaikan. Kenapa? Beliau belum membuktikan dulu keabsahan daripada zuriyahnya itu. Kita lebih baik mengundang daripada kiai kampung. Kan itu lebih utama daripada kita mengundang yang katanya zuriyah Rasul, ternyata itu sendiri belum bisa dibuktikan. Nah, itu sebenarnya yang terjadi. Nah, makanya kenapa yang keluar itu adalah kita itu adalah bukan membubarkan pengajian, justru kita mengantisipasi jangan sampai pengajian itu diisi dengan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang kebohongan. Nah, perlu digarisbawahi bahwa orang berilmu itu bisa saja salah.
tetapi tidak boleh bohong. Kalau salah itu fitrahnya manusia. Nah, pada saat ada kebohongan itu pasti ada unsur, kan gitu. Nah, unsur itu yang jadi, bahkan kalau kebohongan kan bisa unsur pidana kayak. Kan gitu, bukan cuma lagi urusan akhirat, bukan cuma sekedar urusan akhirat, tapi ada urusan dunia di sana, kan gitu kan. Nah, makanya kenapa kami itu sebenarnya tadi, apalagi ada fakta, ada isu yang menyatakan bahwa kami PWI itu akan merebut NU. Jelas, saya sampaikan dengan jelas bahwa ketum kami, Syarif Abbas, itu menyampaikan bahwa merintahkan kepada kami untuk mengembalikan marwah NU melalui PWI LS. Jadi tolong disampaikan, pemirsa sekalian, tolong dengarkan ini, bahwa tidak ada sama sekali kami mau merebut isu, ada isu kami itu mau merebut NU, itu tidak. Kami itu juga orang NU gitu kan gitu kan. Yang mau merebut NU justru Habib. Enggak, justru yang mau merebut NU itu justru Habib. Buktinya apa? Mulai tersusup. Udah fakta secara fakta nyata bahwa Jatman. Itu nyata, itu tidak bisa, itu fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa Jatman. Jatman kemudian kalau menjadi Jatma kan gitu, karena itu ya, kalau itu jelas sudah nyata, jadi bukan lagi suatu isu, bukan lagi suatu praduga, tapi itu fakta. Nanti kan NU menjadi NUT, Nahdlatul Ulama Tarim. Nah, bisa jadi. Kalau itu baru bisa jadi. Tapi kalau yang Jatman menjadi Jatma, itu sudah terjadi. Dan alhamdulillah, ya yang namanya jelas, namanya kebenaran itu kan milik Allah. Jadi ndak sehebat-hebatnya, serapi-rapinya menutup bangkai, ada ibarat begitu, itu tidak pasti akan tercium juga gitu. Nah, makanya saya itu sebagai prolog, nah ini yang akan dikupas oleh beliau bahwa hasil Basul Masail daripada PCNU Batam terkait dengan keabsahan nasab Ba'alawi. Nah, itu mohon pemirsa sekalian dengar dengan seksama, ya kan, bagaimana penjelasannya. Karena apa? Kalau dibilang bahwa telah dinisbatkan, kita belum ada menisbatkan ke sana kan gitu kan. Jadi justru malah bukan lebih cocoknya bukan kita membatalkan nasab, tapi emang kita, kenapa kita belum pernah menisbatkan terkait dengan nasabnya Habib gitu. Jadi kita lebih sebenarnya itu menolak atau apa lebih tentang nasab Habib ini bisa meluruskan. Jadi bukan sebenarnya Habib Ba'alawi itu duriyahnya siapa? Nah, itu lebih tepatnya begitu. Jadi bukan yang framing sekarang ada itu bahwa kita menolak zuriyah Rasul kan gitu kan. Nah, itu yang kalau yang jelas Indonesia yang penuh dengan zuriyah Rasul kan gitu kan. Nah, cuman ya tadi, apakah benar, dan kita berawal itu kan bahwa adanya Mufti Yaman yang mengeluarkan fatwanya bahwa Ba'alawi itu bukan zuriyah Rasul. Nah, kalau menurut pendapat saya harusnya teman-teman di Robito Alawiyah itu mengurus pulang kampung dulu, ngurus catatannya kan gitu kan, meneruskan fatwanya, kemudian baru kita komunikasi kan gitu kayak. Jadi bukan kita propaganda, bukan kita bukan kita adu otot kan gitu kan. Nah, makanya di Yaman nggak ada Naqabatul Ashraf, nggak ada. Itu Alawiyah juga nggak ada. Dan saya kembali tekankan kepada seluruh kader, kita nggak perlu menggunakan. Jadi dalam metode perjuangan kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul melalui Wali Songo. Jadi tidak ada kekerasan gitu. Kita cinta kasih. Bahkan Bang Haji Roma Irama, Bang Haji Raden Roma Irama menyampaikan, mereka asah golok, asah pisau, asah pedang. Kita asah akal, asah pikir, asah akhlak. Gitu loh. Jadi kalau emang benar, nyata-nyata benar, mereka itu ada data, ada fakta, ya kita harus terima, Kalau ada itu ilmu gitu, itu ilmu. Bahkan kemarin saya alhamdulillah sempat silaturahmi ke Kiai Fahmi Zuriyah Tebuireng yang sekarang megang Pondok Putri, pengasuh Pondok Putri Tebuireng. Beliau menyatakan kalau memang ada data dan fakta itu, beliau yang akan mengkampanyekan.
Tapi masalahnya adalah fakta dan data itu tidak ada, hanya klaim. Nah, kalau klaim itu kan tidak bisa kita jadikan dasar kan gitu. Jadi itu yang harus kita cerdas lah. Mari kita berpikir dan saya pastikan bahwa PWI, saya minta juga kepada seluruh kader agar jangan mengikuti cara perjuangan yang bukan diajarkan oleh Rasulullah melalui Wali Songo. Kita menggunakan perjuangan Wali Songo Indonesia, kita harus berjuang menggunakan metodenya Wali Songo. Akhlaknya Wali Songo kan gitu. Nah, itu pesan-pesan dan itu yang saya wanti-wanti kepada seluruh kader PWI dimanapun berada gitu loh. Itu yang diwanti-wanti oleh ketua umum dan seluruh pengurus-pengurus pusat yang ada di PWI. Kalau toh kejadian yang ada di Pemalang itu bukan settingan dari kita. Bukan. Itu hanya untuk shock terapi. Karena memang ditantang oleh mereka. Nah, dan itu pun sebenarnya sedang kita proses untuk tim pencari fakta. Karena faktanya sebenarnya yang dibilang bahwa kita nggak ada, kita nggak bawa apa-apa. Yang bawa golok, yang bawa celurit segala senjata itu mereka. Bawa batu itu mereka, dan itu akan sedang dibentuk tim pencari fakta. Gitu loh. Yang jelas sebenarnya PWLS itu tidak cari gara-gara atau ingin mencari musuh atau perang atau membunuh, tidak. Tapi karena dikeroyok, membela diri, dan apa yang dipegang oleh tangan mereka, PWLS itu yang digunakan untuk menangkisnya. Nah, itu sebenarnya gitu. Membela diri. Itu sebenarnya. Hanya mungkin bambu ya, mungkin ya. Nah, ya kalau itu tapi kan bukan senjata tajam. Yang mereka sampaikan adalah kita membawa senjata tajam kan gitu kan. Nah, kalau itu kan ya kalau itu pentungan gimana kan gitu kan. Kayak dulu kiai kita sepuh melawan Belanda ya. Kayak zaman dulu gitu. Rotan kan gitu. Ninja ya pakai rotan. Nah, seperti tadi itu sudah dijelaskan oleh bagian dari pengurus pusat PWLS sendiri kepada kita semua bahwa PWLS itu tidak cari gara-gara, tidak berdakwah dengan seenaknya, tetap harus melalui koridor yang bijaksana, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan mujadalah billati hiya ahsan. Antaranya ditantang apapun ya, diomeli, diancam apapun, tetap ya menasihati. Saya sendiri mau praktekkan itu ya. Di channel ini kan ada nomor admin, itu yang megang admin saya, bukan saya langsung. Tapi yang masuk itu wah bahasanya itu sekandang semua itu. Nah, inilah ciri-ciri orang yang ya tertutup hatinya. Sumu bukmun umyu fahum la yarjiun. Sumu bukmun umyu fahum la yaqilun. Jadi tidak kita berdoa saja. Jadi tugas kita adalah menyampaikan suatu kebenaran. Saya mendoakan. Nah, selanjutnya kita doakan agar mereka segera diselamatkan. Amin. Oleh Allah SWT, dan kita semua perjuangan kita ini selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah. Amin. Nah, terkait dengan dengan itu kita itu budaya kita adalah ngalah, ngalih, baru ngamuk. Nah, itu yang terjadi di sana itu kan salah satunya adalah yang terakhir. Kan karena dia montok ya terpaksa harus ngamuk kan gitu kan. Silih asih, asuh tetap kita terapkan. Tapi manusia bagaimanapun juga itu pasti memiliki jiwa amarah. Manusiawi. Di ujung. Makanya sudah di ujung kita coba untuk mengalah, baru ngalih, baru Rasulullah ada ya perang. Nabi itu juga mau perang. Kalau enggak perang ya bukan manusia. Bukan. Jadi bukan karena emosi. Sebelum kita memasuki bahasan tentang hasil sementara ya sebenarnya LBM PJNO Batam ini belum final ya, tapi sementara, tapi nanti digiring ke arah final untuk mempropaganda umat Islam khususnya Nahdiyat di Batam sana. Tadi saya hubungi kontak yang sudah kami sertakan di haizin.com, para pemirsa semua bisa melihatnya. Ini isinya, nanti di situ di HP panjenengan semua sudah ada nomor HP-nya juga. Sudah kami hubungi berkali-kali tidak diangkat. Apakah benar ya? Saya ingin
klarifikasi apakah benar ini memang hasil dari LPN Rasul Masail PCNO Kota Batam apa ini propaganda lagi nanti kita terkecoh wong ini kan sekarang kan zaman canggih ya ini coba kan bisa dibuat surat itu bisa dibuat tanda tangannya juga bisa dibuat. Insya Allah nanti juga saya bantu luruskan ke kader-kader kita yang ada di Batam mudah-mudahan apakah benar demikian kan gitu kan gitu. Kalau benar ya alhamdulillah untuk percontohan bagi LBM lainnya di untuk memulai kaji. Nanti baru tingkat pusat kan gitu. Malah ini menguntungkan kita supaya benar-benar sesuai dengan moto abad kedua Nahdlatul Ulama mengedepankan ya keilmuan peradaban. Dan kita juga siap terima apabila mereka memang benar kan gitu kan gitu kan karena kebenaran nggak bisa tertolak kan gitu kan nggak bisa tertolak. Tidak boleh sombong menerima kebenaran dari nggak boleh siapapun. Kalau toh kebenaran itu bisa diuji 3 langkah ya 3 kali uji sahih kita akan taslim. Siap. Tapi kalau tidak jangan sekali-kali mengklaim kebenaran versi diri sendiri atau pribadi. Kita tidak akan terima semua ini. Jadi inilah yang akan kami bedah pada malam hari ini. Tetapi tadi mukadimah ini ada mukadimah kedua Yai. Siap. Pak Yai Muhammad Hadi ini kan memiliki leluhur yang berasal dari Purworejo. Purworejo yang tanggal 19 kemarin gitu kan. Romo Yai Thaifur Mawardi meninggal dunia. Terus menurut panjenengan bagaimana perkembangan PWILS di antara pengurusnya itu ada dari keluarga jenengan di sini? Bagaimana ya? Jadi mohon masukan. Awalnya memang kan di Purworejo itu ya emang karena emang campuran dari keluarga kami sendiri itu banyak ya ada yang dari Ba'alawi, ada yang dari tapi ya bukan model Ba'alawi yang mengaku enggak ada. Mereka yang santun. Nah itu makanya sebenarnya yang dilihat sama ulama-ulama kita dahulu adalah Habib itu santun Kiai. Nah muncul belakangan tuh karena kan mulai petakilan. Mulai apa muncul yang nggak benernya itulah mungkin. Tapi ya nggak apa-apa. Ini mungkin dikasih untuk pembuka. Nah termasuk di keluarga kami dulu ya awal dibukanya terkait isu ini oleh adik saya itu di grup kami sendiri terfrontal. Ini adik kami itu diserang gitu. Kaget kan gitu karena keluarga kita juga ada yang Ba'alawi kan gitu kan. Nah, akhirnya apa? Begitu diluruskan ya alhamdulillah sampai akhirnya salah satu anak kalau ditarik-tarik masih anak saya itu lurah di Popongan itu Miftahul Zaman itu sekarang malah jadi ketua lembaga bidang hukum di PWI malah, nah kan gitu. Dan beliau kalau nggak salah juga termasuk tanfis di Popongan kan gitu kan. Nah, jadi memang ini dan yang jelas perjuangan kita ini berawal kita di Abu Yamuh tadi ada di belakang kita, gitu kan. Dan ini dorong juga oleh secara tidak langsung oleh Romo Kiai Halwani, gitu loh. Makanya kalau saya berjuang berawal dari melihat sepuh-sepuh itu yang ada di belakang. Jadi yang bidang hukum itu tadi juga santrinya Yai Halwani. Santrinya Mbah Halwani. Gitu, makanya akhirnya dia terbuka. Pada waktu kita apa ya namanya orang sedang terbuai. Ya terpaksa harus kita sedikit kena hipnotis. kita gentak. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang khususnya di kami itu ya sudah nggak masalah gitu dibahas terkait dengan ini. Jadi ini bukan hal yang tabu Kiai. Sebenarnya ya kita cuman ada kelompok tertentu yang menganggap bahwa ini adalah suatu hal yang tabu. Nah, kita berharap kita berdoa bersama mudah-mudahan ya kebenaran ini segera terungkap. Kan gitu kan, sehingga apa ya kita juga nggak menginginkan ini, bahkan dibilang bahwa kalau NU memang sudah melaksanakan tugas ini ya kita mundur nggak masalah, biarlah NU yang menjalankan. Jadi kita yang benar kata Kiai Marzuki itu bahwa kita ini melaksanakan apa yang saat ini belum dilaksanakan oleh NU, tapi darurat harus dilaksanakan. Nah itu sebenarnya lebih ke arah ke sana. Jadi jangan berpikir bahwa kita ngambil alih NU, tidak ada. Bahkan jelas sekali lagi saya menjelaskan bahwa kami itu diperintahkan oleh ketum kami untuk mengembalikan marwah NU melalui PWILS. Dikembalikan marwahnya, bukan malah kita mau mengambil NU gitu gitu kan gitu. Nah mungkin itu demikian kayak gitu. Iya, alhamdulillah.
beliau Romo Yai Muhammad Hadi ini juga punya leluhur di Purworejo, yang mana beliau Romo Kiai Haji Thaifur Mawardi meninggal dunia kemarin ya, hari Selasa tanggal 19 itu ya. Sekarang kan hari Rabu ya. Ini bagaimana sebenarnya cerita Romo Kiai Thaifur Mawardi ya. Beliau sebenarnya ya orang baik. Cuma saya sempat konsultasi dengan guru saya yang wali majdzub itu. Bagaimana Romo Yai tentang mimpi ketemu Kanjeng Nabi yang sering dilakoni oleh beliau Romo Kiai Haji Thaifur Mawardi. Kok masih dekat dengan Mbak Alawi, belum bisa menyadari statusnya Mbak Alawi itu bukan duriah Nabi. Wong katanya sering ketemu dengan Kanjeng Nabi dalam mimpi. Saya bertanya kepada beliau lah, jawabannya beliau adalah karena memang kebanyakan beliau tidak menyinggung langsung ke almarhum karena beliau almarhum juga orang baik ya, termasuk kekasih Allah lah. Kebanyakan karena pikirannya sendiri yang jalan, karena sering membaca Rotib Al-Atos. Memang beliau Romo Kiai Haji Thaifur itu punya wirid selain Hizib Nasor juga Rotib Al-Atos. Rotib Al-Atos itu yang bisa menghantarkan beliau sering mimpi bertemu Kanjeng Nabi. Tidak hanya mungkin Rotib Al-Atos, ada yang sistem kilat ya. Sistem kilat itu dibuka indera ketujuh ya. Langsung itu nggak hanya mimpi, bisa dengan jaga. Nyata seperti kita ini. Saya di situ demi Allah, Kanjeng Nabi duduk di sebelah panjenengan. Bisa seperti itu bisa, ada. Sistem gendam level 9. Itu ada, seperti Habib Umar bin Hafid itu bisa. Buktinya banyak sekali, misalkan semisal di Jam'an Nur Khatib misalkan, bisa dibuka langsung indera ke-6 ke-7-nya langsung seakan-akan melihatnya, padahal belum tentu Kanjeng Nabi gitu loh. Nah ini jawaban dari guru saya, jadi berdasarkan pikirannya sendiri, karena sering membaca Rotib Al-Atos, karena seseorang jika ada keinginan atau niat ingin bertemu kepada Rasulullah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru tidak akan bisa ditemui. Karena jika ingin bertemu harus bisa kosongkan diri, alias tidak punya angan-angan apapun, kesirna, tidak punya tendensi apapun, tidak punya gorot ya, keinginan apapun. Nah itu baru tidak ingin ketemu Kanjeng Nabi, tapi justru ditemui dengan Kanjeng Nabi. Kadang tidak hanya ketemu dengan Kanjeng Nabi saja, ketemu dengan Allah melalui ilhamnya, melalui isyarah dari Allah Ta'ala, itu juga bisa. Jadi kadang-kadang saya juga, kalau menurut saya pribadi ya, Kiai Haji almarhum Thaifur Mawardi ya seorang wali. Menurut saya pribadi, kalau menurut guru saya ini ya tergantung itu tadi. Karena kenapa kok ya, namanya orang kan ya macam-macam ya. Kebebasan untuk menilai kan ya bisa ya dilakukan oleh siapa saja. Semua orang punya penilaian sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ya semoga saja beliau almarhum. Amin. Ya husnul khotimah. Amin. Karena memang saya mendengar langsung dan cross check A1 bahwa sepekan ya tanggal 10 bulan ini Agustus yang lalu ya, beliau almarhum Kiai Haji Thaifur Mawardi dihubungi oleh Habib Rizik Syihab untuk mengkondisikan kunjungan safari dakwahnya. Bukan safari dakwah sebenarnya, safari adawah. Adawah itu permusuhan. Safari dakwah ya safari ajaan mengatur dakwatan. Safari adawah ya di wilayah Purworejo bersama dengan Habib Lutfi bin Yahya. Saya cross check langsung dari sumbernya melalui PWLS Purworejo, melalui kiai-kiai yang mengikuti kajian almarhum setiap sepekan sekali. Dan memang tegas beliau Haji Thaifur Mawardi menolaknya dengan tegas. Alhamdulillah. Karena gara-gara apa ya? Selain kasus di Pemalang, juga kasus di Purworejo ada seorang kiai NU yang diturunkan dari panggung itu kan yang menyakitkan. Padahal beliau sendiri almarhum itu seorang ustadzah NU Purworejo. Jadi kalau memang tadi siang itu ada wasiat ya, katanya dari Gus ya, putra beliau yang barep sulungnya itu katanya minta ditalkini sama Habib Hanif Al-Atos ya. Ya karena memang sering membaca Rotib Al-Atos. Itu mungkin
percaya bahwa Al-Atos itu cucu Nabi, tulian Nabi kita. Ini bisa juga terjadi, gitu. Bisa juga terjadi. Kalau saya tetap husnudzon. Cuma di akhirnya inilah, alhamdulillah, untuk pelajaran bagi semua ya, keluarga besar. Mungkin Darut Tauhid ya, pondok pesantren di sana plus warga dan muhibin semua, bahwa beliau sebenarnya orang yang bersih hatinya, tidak mau suudzon, pokoknya mencium siapa saja. Sama Yai Halfani juga hormat beliau yang itu, hormat sekali, apalagi dengan habaib itu. Lah ini dimanfaatkan oleh habaib di sekitarnya karena keluguan beliau, kepolosan, ketulusan beliau almarhum dimanfaatkan. Sampai-sampai almarhum Romo Kiai Haji Thaifur Mawardi memiliki menantu, Abu Bakar Assegaf namanya, menantunya. Setelah itu dideketi terus, diklaim terus, pepet terus kiai-kiai tokoh-tokoh kita. Beliau sebenarnya tokoh yang sangat luar biasa, tetapi tetap kita harus sederhana saja dalam menyikapi betul. Nanti yang menjadi kebablasan itu gara-gara mengkultuskan nanti Gus Koyim ini akan cerita macam-macam. Waktu masih hidupnya nggak kelihatan, setelah meninggalnya baru cerita. Tok kau bro, karomahnya. Nah ini sama seperti nanti dulu. Nah inilah yang tidak boleh. Ayo kita didik ya umat ya, santri dan masyarakat kita untuk cerdas secara spiritual dan intelektualnya. Jadi tidak boleh secara berlebihan untuk menyanjung-nyanjung seseorang. Ya, tetap kita menghormati beliau. Gus Haji Jazuli, oh pantas punya menantu cucu Fakihil Muqaddam. Kita tidak boleh membicarakan keburukan orang yang sudah meninggal. Beliau orang baik, insya Allah. Semoga berada di jannah dalam barzah ila yaumil qiyamah. Kami doakan di waktu siang tadi melalui postingan. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah, malam hari ini kita juga kedatangan tamu agung dari Gresik, pengurus PWI juga. Yang sekarang juga diamanai jadi kaderisasi pusat. Alhamdulillah bisa raut bersama kita, cuma kursinya nggak cukup. Nah, nggak Mas Ati bisa menggantikan posisi saya, karena saya juga nggak bisa lama-lama Kiai, kan gitu ya, karena sedang ada urusan juga yang lain. Nah, cuman ini titip salam supaya beliau bisa disilaturahmi ke Kiai agar bisa melanjutkan perjuangan, meneruskan perjuangan untuk kaderisasi di Jawa Timur, perwakilan pusat. Jadi mohon bantuannya, bimbingannya ke rekan saya kan gitu kan. Sama-sama saling membantu, saling support satu sama lain gitu dalam perjuangan ilahi kalimatillah. Amin. Ya, saya izin nggak bisa lama-lama Kiai, karena mau ngurusin nanti mau dilanjut dengan tim saya dah. Terima kasih, doa kami dengan kembali ke Sumatera dengan selamat. Tidak bisa ngasih oleh-oleh apa. Sudah aman. Semoga panjenengan kuat lahir dan batin. Keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh dengan rasa rahmah. Rezeki yang melimpah berkah. Sehat afiat, panjang umurnya. Di antaranya tetap istrinya. Jangan nambah lainnya. Siap. Izin. Assalamualaikum. Salam. Makan dulu. Hah? Mantap disediakan. Aduh, pikir ini kemana? Boten biasa. Kalau tak melanjutkan, melanjutkan mawon. Wong direngaken. Saya mau pulang masalahnya. Iya. Para pemirsa yang budiman, ya, karena Pak Syarif Nur Zaman ST izin menyembah, monggo sama-sama. Bu Rozki Asep itu nggih leres. Masya Allah Gus Hadi ini, Gus Hadi Jazuli SMH ini sering bertemu dengan beliaunya. Genetik Yahudi bukan cucu balai. Puger Pujianto belajar jenis-jenis ego dari terah habaib. Pak Muhammad Sapingi, mungkin dengan cara ini Gusti Allah mau membuka kesadaran masyarakat Purworejo, karena masyarakat Purworejo tadinya masih segan dengan Mbah Thaifur dan posisi Mbah Thaifur dekat dengan habaib. Semoga yang terbaik. Karena memang sudah waktunya ya, namanya orang hidup itu ya pasti meninggal dunia. Tidak hanya Romo Yai Thaifur Mawardi saja, hari ini ada juga
yang meninggal dunia di Lewiliang, Bogor ya, wafat ya namanya orang hidup itu pasti meninggal dunia sama-sama. Cuma waktunya saja yang berbeda, ketentuannya saja yang berbeda. Cuma semoga ya para pemirsa dan pendengar semua panjang umurnya, sehat walafiat, nggih, tiada kurang suatu apa, nggih. Pak Umar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sabut Zimamulillah, Ki Haji Raya cumanya bisanya kritik, sekali-kali ceramah yang bisa membangun, ya nggih, siap membangun. Ayo bareng-bareng kita membangun, nggih, membangun peradaban baru. Matur suwun atas kritikannya, tidak mengkritik, nggih. Kalau mengkritik itu misalkan hanya sekedar modal mengkritik saja, ya itu bukan membangun namanya, tidak mencerdaskan, itu orang iri dengki hasud namanya. Jadi tidak seperti itu nggih Pak Sabut Zimamullah. Jadi bukan mengkritik, tetapi meluruskan. Tapi nek kritis itu harus. Kritis itu bagian daripada waspada. Tidak boleh ya kita ceroboh dalam menerima segala informasi yang berseliweran ya di depan kita. Seperti halnya Lembaga Bahsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Batam, Sekretariat Ruko Grand California Blok G nomor 2 Batam Center, telepon 0778. Nah, ini ada HP-nya, ada WA-nya, sudah saya hubungi berkali-kali. Ini coba saya hubungi lagi, mungkin diangkat ya, siapa tahu saya hubungi lagi. Kalau bisa ya diangkat, nggak ada nomor kontaknya. Sudah tak ulang-ulang lagi tadi. Nah ini ring LBM Batam, saya hubungi. Assalamualaikum Pak Yai. Nggih dari Pak KRT Energi Adinegoro Surabaya, Lembaga Bahsul Masail PCNU Batam nggih. Oh nggih. Bagaimana hasil rumusan sementara Bahsul Masail yang menerangkan, yang membahas tentang penetapan nasabah alawi? Intinya ya, karena sistemnya Bahsul Masail ya, mengisbat intinya, mengisbat balawi. Berarti intinya mengisbat balawi nggih. Dengan referensi-referensi yang tertera di halaman 2 dan seterusnya ini nggih. Nggih. Kalau begitu kami akan meluruskan sekaligus untuk menyeimbangkan apa yang menjadi referensi, ibarat dan sumber penetapan yang panjenengan kaji bersama dengan tim panjenengan. Nggih. Nggih, terima kasih. Berarti intinya mengisbat nggih. Kalau saya membatalkan, kalau saya secara pribadi membatalkan, nanti kalau butuh ya nggih saya kirim kitab Minhajun Nasabin. Alamat panjenengan sekretariat nggih, saya kirim kitab Minhajun Nasabin untuk panjenengan. Bisa untuk bahan kajian. Oh nggih, siap. Saya proses untuk saya kirim kitab Ibtalu Nasabi Ba'alawi Al-Multasiki Bil Alawiyin. Nggih. Matur suwun Pak Yai, matur suwun. Assalamualaikum. Nah, ini langsung, dan besok akan segera saya kirim kitab Minhajun Nasabin karya dari Syekh Imaduddin Utsman Al-Bantani, supaya terbuka. Karena ini mulai dari Indonesia bagian barat sana, nanti akan melebar kemana-mana. Padahal ini isinya itu banyak dusta. 90% itu salah semua. Bukan berdasarkan ego, emosi, atau pemahaman sepihak saya saja, tidak. Tapi berdasarkan data dan fakta. Jadi ini sebenarnya sementara, tapi ini tadi sudah finish kesimpulannya, yakni 100% mengisbat ba'alawi. Berarti ini harus kami sampaikan kepada seluruh warga Batam khususnya ya, yang nahdiyat dan yang lainnya, untuk ketahui bersama bahwa rumusan sementara hasil Bahsul Masail nasabah alawi ini jelas sesat, menyesatkan jika tidak sementara, tapi sudah ditetapkan melalui bahasan
pada tanggal 19 Agustus yang lalu. Tapi ditetapkannya hari ini tanggal 20 Agustus 2024. Adapun rumusan sementara ini tidak berlaku lagi, ya. Di sini ada Lembaga Basul Masail PCNU Kota Batam, Ketua Kiai Muhammad Doifi Ibrahim, Sekretaris Ahmad Saiful Ulum Esos, merawat jagat membangun peradaban. Para ulama yang mensahihkan dan mengisbat nasabah Alawi, nah ini, tolong dilihat semua para kiai di Batam. Anda jangan coba-coba menyesatkan umat dengan cara propaganda Anda. Ibnu Toba-Toba tidak pernah mengisbat nasabah Alawi. Yang ada kitab Abnaul Imam itu kitab palsu, karya Habib Yusuf Jamalul Lail. Kenapa Anda berani mengisbat nasabah Alawi? Tuntutan dunia akhirat akan Anda tanggung semua. Karena ini tidak hanya dosa pribadi, tapi dosa seluruh warga umat Islam di Batam sana, bahkan seluruh Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Berbahaya Anda. Dancing and Mon, sepertinya LBP Cemen Batam kurang data, pantesan bisa klaim sepihak. Kitab Abnaul Imam, deloken ya, lihat ya. Ini kitab palsu yang disandarkan kepada nama Abnaul Imam Ibnu Toba-Toba fi Misra Wasyam Al-Hasan wal Husain. Asli namanya ini loh, Abdul Masih fi Ansabi Ali Baitin Nabawi. Ini yang asli. Kalau kita membuka kitab karya Ba'alawi, baik kitab nasab, kitab fikih, kitab tauhid, kitab tasawuf, kita harus waspada. Apalagi sekelas LBM PCNU Batam, kok bisa terlena? Ya, kok bisa terlena? Nggak waspada. Ibnu Toba-Toba nggak pernah mencantumkan keturunan dari Sayyid Ahmad Al-Abah An-Nafat, itu nggak ada. Yang ada ini tambahan di sini loh, di akhir ini loh. Ini pun tambahan yang salah. Ini jenengan sebutkan sendiri. Abnaul Imam fi Misra Wasyam. Dilihat dari judul kitabnya saja, anak-anaknya imam, ya, keturunan dari Imam Hasan dan Husain yang ada di Mesir dan Syam. Nggak ada urusannya dengan Yaman, Hadramaut, Irak, itu nggak ada. Kalau toh ada itu berarti tambahan-tambahan, salinan-salinan. Kitab Abnaul Imam yang asli itu cuma 21 lembar. Tidak ditemukan lagi manuskripnya. Sengaja Habib Yusuf Jamalul Lail menulis kitab Abnaul Imam versinya dengan tulisan khat yang sulit dibaca, supaya mudah terlena siapa saja yang membacanya. Ini khatnya. Sulit dibaca. Hanya diagram, ya, musyajarnya yang menuliskan. Ini loh, halaman 169. Ini sudah pernah kami bahas. Jangan Anda mengikuti keyakinan dari Dek Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul. Ya, Anda sebagai orang NU kok. Sejak kapan LBM sekelas PCNU kok bisa seperti ini gitu loh. Memalukan pelatih. Memalukan. Saya sebenarnya tidak mau mengkritik saja, tapi ini niat membangun. Coba jenengan lihat. Abdul Mu'ammar Yahya bin Muhammad bin Qasim Al-Hasani Al-Alawi dengan nama yang terkenal Ibnu Toba-Toba, wafat 478. Zakaro walada Sayyid Isa, nggak ada. Yang Zakaro itu bukan Ibnu Toba-Toba, tapi Habib Yusuf Jamalul Lail. Kalau jenengan ingin mempelajari karya Habib Yusuf Jamalul Lail yang dulu pas lagi ini loh. Lihat ini. Ini As-Syajarah Az-Zakiyah untuk menyaingi As-Syajarah Al-Mubarakah. Karya Habib Yusuf Jamalul Lail yang baru meninggal 4 tahun yang lalu. Ini As-Syajarah Az-Zakiyah. Jadi kurang literasi, kurang referensi, akhirnya menyesatkan umat ini. Bahaya. Bertolaklah kalian mulai saat ini.
Nggak ada Ibnu Toba menuliskan ini pun salah. Wes salah ngapusi salah maneh. Yang menerangkan tentang keturunan Imam Ahmad Al-Abah Asy-Syahir bil Muhajir. Siapa yang mengatakan Al-Muhajir? 799 tahun baru ada gelar Al-Muhajir itu. Akibuhu katsirun jiddan. Keturunannya banyak sekali. Fi Hadramaut wa ba'di biladil muslimin, yang ada di Hadramaut dan sebagian dari negara-negara Islam. Yakni ada Ali, Abdullah, Husain dan Muhammad. Muhammad, Husain, Abdullah dan Ali. Yalah. Abdullah ini ya ada tulisan di bawahnya Urifa bi Ubaidillah, terkenal dengan nama Ubaidillah bitasghir, Abdullah Ubaidullah. Haitsu kana yustahsanu dzalika, alasan menurut kitab Al-Burqatul Musyriqah fi dzikri libasil khirqah al-aniqah. Alasan dari Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron, tawaduan. Karena Ubaidillah itu seorang hamba kecil Allah, bukan hamba Allah tapi hamba kecil Allah. Wa kunyatuhu Abu Alawi, kunyah panggilannya itu Abu Alawi. Wa Alawi ibnuhu Al-Akbar, salah. Ibnuhu Al-Akbar itu Basri. Ismail namanya asli. Itu menurut sejarah versi buatan mereka di dalam kitab-kitabnya. Ini ada salah. Jadi Abnaul Imam itu kitab palsu, Kang Mas. Jangan dipakai. Ini untuk menipu orang yang tidak tahu. Nyantol nama seperti misalkan kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, padahal Al-Hikam karya dari kumpulan dawuh hikmah, kata-kata hikmah dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, ini nomor 1 Ibnu Toba. Nanti para pemirsa semua bisa menyimak yang sudah kami sertakan di haizin.com, seperti apa kualitas referensi literasi kemampuan dari kawan-kawan yang ada di LBMNO Kota Batam ini. Tuhim 1, 2, 3. Nabi Muhammad sudah kalah karomannya. Nabi Muhammad sekali dalam mi'rajnya dia 70 kali kalah. Pak Sucipto keputusan PCNU Batam berburu-buru, pasti ada sesuatu, pasti ada. Ini namanya bagian daripada propaganda. Ada udang di balik kerikil dan batu. Nah ini. Jadi nomor 1, poin 1, wahai para anggota LBM PCNU Batam, nomor 1, corek. Mana pulpennya? Corek. Mana? Pulpennya mana? Mohon maaf. Jadi jangan hanya mengkritik saja. Ini pulpennya. Pulpennya hilang telisut. Tadi ada kok. Pulpennya coba. Ya, lanjut. Kadang-kadang membaca Koko Liko Channel. Dari dulu juga orang mana? Fokus ini aja nggih. Waktunya agak cukup nggih. Nomor 2. Hasan bin Muhammad Al-Allal, coret. Ini niru-niru Dek Rumel dari Jepara itu. Niru-niru bukunya Dek Hanim Alatas dan kawan-kawan itu. Gelar Al-Allal itu salah cetak. Kitab Al-Mashra'ur Rawi dan kitab Al-Arba'unnya Syekh Yasin Al-Padani yang saya cari manuskripnya nggak ada. Nek Al-Khol itu ada. Yang benar itu Ad-Dalal. Menulis membaca Ad-Dalal saja salah, nggak bisa diteruskan. 2, corek Hasan bin Muhammad Al-Allal nggak ada. Ad-Dalal itu dalil orang yang memiliki pekerjaan jual beli properti di daerah Baghdad sana. Tukang nuduh dalan-dalan itu loh. Oh ini ya rumahnya sana, ujung sana, menghadap ke sana, harganya sekian-sekian. Ad-Dalal. Nomor 2, corek. Menyebutkan Ad-Dalal saja salah, nggak bisa diteruskan. Ibarat mau kuliah SMP ora lulus, corek gagal. Nomor 3, Musnad Az-Zofari, ya kayak Rumel ini. 667 Hijriah. Naskah ini adalah naskah dari Umar bin Sa'duddin Ibnu Ali Al-Zofari, 2 orang
Umar dan ayahnya yang dikholis setiap tahun di Oman sama seperti yang tercantum dalam kitab Al-Idhar karya dari Habib Ahmad Aud Fad'aq itu. Katanya menerima 40 hadis dari Muhammad bin Ali yang kelak disebut Al-Faqihil Muqaddam. Mana ada Al-Faqihil Muqaddam itu seorang muhadis, itu nggak ada ceritanya, itu sosok fiktif kok. Aduh, Kartika Evandra, kapan demo di PBNU Pusat nggih? Kapan-kapan nggih. Jadi nomor 3 corek, nggak ada. Memalukan pelatih, nggak ikut kajian kita selama ini. Nomor 4, Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang wafat 859, salah. 895 Hijriyah. Oke, saya maklumi mungkin sabekut tulisan, bukan sabekut lisan, tapi sabekut tulisan. Jangan simak sendiri nanti, dikira saya salah. Wafatnya 895, bukan 859 Hijriah. Kitab Al-Burqatul Musikoh itu salah persepsi, asumsi, dan interpretasi dari Habib Ali. Habib Ali mengatakan leluhurnya yang bernama Ali Kholik Kisam itu memiliki karomah ketika tasyahud membaca sholawat diulang-ulang sampai dijawab oleh Kanjeng Nabi kita. Yang memiliki karomah itu hanyalah Ali bin Ba'alawi, bukan Ali Kholik Kisam. Ali bin Ba'alawi itu wafat tahun 724 Hijriyah ala kitab As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk karya Al-Janadi 732 Hijri. Dan di dalam kitab Tobaqatul Khawas malah 729 maksimal, karena bid'un ya wa isrina bid'in wa isrina wa sabi'i mi'atin 720 lebih. Bid'un itu 3 ke atas sampai 9. Saya pilih maksimal ya 729 Hijriah. Lah Ali Kholik Kisam, leluhurnya Ba'alawi itu wafatnya 522 Hijriah menurut Al-Ghuror, 527 Hijriah menurut Tarikh Al-Hamid, menurut Syamsul Dohiroh, ya. Dan menurut kitab-kitab yang lain kadang 529 Hijriah, enggak micing. Lalu ada karya dari Dek Hanif Alatos dan kawan-kawannya mencoba ya untuk ngeles, itu bukan Ali bin Ba'alawi tapi Ali Sohibud Darok, ya. Anaknya Alwi Al-Ghuyur anaknya Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Ali nggih, terus bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Kholik Kisam. Wes, nggak pas. Jadi Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron ini salah persepsi, salah kawitane, ditiru terus sampai generasi ke generasi, sampai ke anggota LBMNU, PCNU, Batam. Ya, ini nomor 4 corek, salah. Nomor 6, Muhammad Al-Kazim Al-Yamani yang wafat tahun 880 Hijriah, benar. Kitabnya An-Nafqat Al-Ambariyah sudah ada di kitab, sudah pernah kami ulas ya setahun setengah yang lalu. Dalam kitab tersebut tertulis Abil Jadid. Di dalam kitab An-Nafqah Al-Ambariyah itu tidak ada Ba'alawi, versi Ba'alawi sekarang ini, Kang Mas. Ba'alawi versi sekarang ini itu keturunan dari Alwi bin Ubaidillah, saudaranya Jadid bin Ubaidillah. Jadid ya itu memiliki keturunan yang bernama Ali Abi Alawi atau Ba'alawi atau Banu Abi Alawi, sesuai dengan tulisan sampean mengutip dari An-Nafqah Al-Ambariyah. Jadi jenengan jangan salah paham, nyantolnya Ba'alawi yang sekarang ini itu ke Jadid. Padahal Jadid itu tidak pernah memiliki saudara yang bernama Alwi ataupun Basri, nggak ada sejarahnya. Di kitab-kitab primer bahkan sekunder nggak ada yang eksternal ya dari kitab-kitab karya Ba'alawi, nggak ada. Jadi tolong ya jangan klaim-klaim mencantumkan dasar ini menurut ini, enggak.
Ali Abi Alawi itu keturunannya Jadid, Ba'alawinya Jadid, sama seperti Muhammad bin Ali. Ali, nggih, bukan Ali Kholek Kisam. Muhammad bin Ali juga bukan Muhammad Syokib Mirbad, atau bukan Muhammad Al-Faqihil Muqaddam, bukan, beda orang. Cuma keturunannya Bani Jadid. Menurut kitab Al-Mausu'ah karya Syekh atau Said Fathi Abdul Qadir, musnahnya Bani Jadid itu pada abad 10 Hijriah akhir. Tapi menurut Ba'alawi, musnah tidak berketurunan lagi itu pada abad 7 Hijriah awal. Nah, beda-beda kan? Ya, diklaim didekati, dimusnahkan. Diklaim didekati, dimusnahkan. Begitulah karakter dari Ba'alawi. Jadi nomor 6, ibarat yang jenengan tuliskan ini seakan-akan benar. Bagi orang yang tidak tahu, tidak memiliki kitabnya dan tidak mengkajinya, ya menerima begitu saja. Ini namanya bagian daripada propaganda. Propaganda namanya. Ya, ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kita bersama. Karena ini bisa sesat menyesatkan umat Islam Indonesia. Nomor 6, corek. Karena tidak paham antara Ba'alawi versi zuriyahnya Jadid dengan Ba'alawi versi saudaranya Jadid. Nah, ini. Oke. Sebenarnya nggak perlu kita menampilkan referensi yang ke-6 ini, nggak perlu. Karena apa? Tidak ada nama Ba'alawi. Baru pada Tuhfatut Thalib Bima'rifati man yantasibu ila Abdillah Abi Thalib itu baru muncul. Ini baru muncul, Kang Mas. Baru muncul ada nama Kholek Kisam, ya, ada Syokib Mirbad, itu baru ada, tapi beda. Sudah kami bahas sak manuskripnya sekalian. Oke. Jadi nomor 6 corek. Nomor 7 Abdul Khair As-Sakhawi atau Imam As-Sakhawi. Ya, nanti para pemirsa dan pendengar semua teliti ya di dalam haizin.com yang kami sertakan di channel ini menyebutkan nama-nama, termasuk diantaranya adalah Umar bin Abdurrahman Al-Hadrami At-Tarimi. Ini diasumsikan sebagai anak cucunya Alwi bin Ubaidillah. Padahal tidak. Segala sesuatu yang diulang-ulang itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran walaupun salah. Jadi penjelasan ibarat dalam kitab Ad-Dawul Lami menjuluki Umar bin Abdurrahman dengan julukan Syarif, yang artinya yang merupakan keturunan baginda. Iya, kesyarifan Jadid itu juga diragukan, apalagi kesyarifan Ba'alawi bin Ubaidillah sangat diragukan, karena itu adalah nasab buatan, kombinasi, kompilasi, komplikasian gitu loh. Yang artinya merupakan keturunan dari keluarga Alwi bin Ubaidillah, bukan keluarga dari Alwi bin Muhammad sampai ke Bajadid, ke Syarif Abul Jadid yang wafat tahun 620 Hijriah di Mekah Al-Mukarramah. Nomor 7 corek, salah paham. Nomor 8 Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini masalah silsilah burqah, pemakaian baju torekoh. Ya, diantaranya menyebutkan gurunya dari Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu memiliki karya kitab nasab sendiri. Mablaghul Arab fi Fakhril Arab, nggak ada. Sebutan Alawi, Ba'alawi itu nggak ada. Kalau toh di dalam kitab sabatnya itu menyebutkan, itu hanya sekedar mencantumkan saja. Toh di situ tidak masuk akal. Karena saya mencari manuskrip dari kitab sahabat ini nggak ketemu sampai sekarang. Apakah sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami itu bisa seperti itu mencantumkan di antaranya gurunya itu dari marga Al-Aidrus, Abu Bakar Al-Aidrus, Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus itu annahu syekhul jinni wal insi wal malaikati. Di dalam kitab sahabat itu sesungguhnya Abdullah Al-Aidrus itu adalah gurunya jin, gurunya manusia, dan gurunya malaikat.
Percaya jenengan? Kata-kata seperti ini itu biasanya ada dalam kitab-kitab karya Ba'alawi. Sekelas Imam Syafi'i saja tidak ada. Innahu syekhul jinni wal insi wal malaikat, tidak ada. Jadi Ibnu Hajar tidak mengisbat, hanya menyebutkan silsilah sanad bukan nasab pemakaian baju torekoh. Jadi nomor 8 coret, ya. 8 coret, nggak ada keterangan seperti ini. Ini hanya sekedar menyebutkan, itu bukan berarti menetapkan. Nomor 9, Az-Zabidi. Nah, ini Syekh Murtado ini mesti. Syekh Zaini bin Dahlan Az-Zabidi adalah ulama yang memiliki kontribusi yang sangat besar dalam dunia ilmu Islam, terutama di kalangan umat Islam Indonesia. Beliau adalah maha guru dari banyak guru-guru tanah air, banyak sanad-sanad keilmuan ulama Indonesia yang bersambung kepada beliau. Di antara sekian banyak buah karya yang beliau wariskan kepada generasi sekarang adalah buku catatan nasab bernama Raudhul Jalil. Keliru. Wah, diguyu wong sak donya pengumuman. Syekh Murtado Az-Zabidi, kitabnya ini loh Kang Mas. Ini pun palsu kok. Kok di sini Zaini bin Dahlan Az-Zabidi. Tolong Gus Aziz Jazuli. Tolong. Kitab Ar-Raudhul Jalil kok karangan dari Syekh Zaini Dahlan Az-Zabidi. Piye to ki? Ngerti kitab Raudhul Jalil apa enggak? Kitab Raudhul Jalil itu kitab palsu yang katanya manuskripnya tersimpan di Mesir, di maktabah Mesir sana. Ini kolaborasi penipuan ala Alwi bin Thohir Al-Haddad Mufti Johor Bahru Malaysia. Bersama dengan muridnya yang ada di sana, katanya surat-suratan. Ini nggak ada manuskripnya. Ar-Raudhul Jalil fi Ansabi Ali Ba'alawi dengan Ar-Raudhul Jalil fi Ansabi Bani Alawi beda. Sama pengarangnya, nama kitabnya sama, tapi judul di bawahnya beda. Ini ciri-ciri dari kitab nasab palsu yang disandarkan kepada beliau Syekh Murtado Az-Zabidi, bukan saja ini. Piye to Ki? Ini gimana? Ini kalau sudah 100% tadi kan jenengan mendengar sendiri kan? Saya bel langsung, mereka sudah kesimpulan akhir mengisbat Ba'alawi, sesat menyesatkan. Kalau nggak ada yang meluruskan seperti ini, terus ini diedarkan ke seluruh anggota MWJNO yang ada di Kabupaten Batam, lalu menyebar ke kabupaten-kabupaten lainnya di seluruh Indonesia, kayak apa? Kayak apa? Jenengan bisa lihat sendiri. Nomor 9. Bernama Ar-Raudhul Jalil. Dalam kitab itu beliau menjelaskan silsilah nasab keturunan Sayyid Ahmad bin Isa. Aduh. Ya Allah, naudzubillah. Kok iso ya? Ya ini tanda-tandanya. Tapi LBM, PW, PC, PB nggak usah takut untuk bahas. Terus bahaslah. Nanti akan terlihat kemampuan Anda itu sampai mana. Dalam hal ini loh, referensi literasi Anda. Nomor 9 ini gak karu-karuan lah. Ya, naudzubillah, cuma naudzubillah. 100% hasil kajian ini salah, tidak 90%, 100% salah, sesat menyesatkan. Tarik kembali, jangan sampai diedarkan. Kalau masih dikaji lagi nggak apa-apa, tapi tadi jelas kok. Nih, kita dengarkan bersama, sudah final. Aduh. Jadi nanti saya kirimi kitab Manhajun Nasabin ini. Memalukan pelatih, memalukan. Sayyid Az-Zabidi kok saja ini Dahlan Az-Zabidi gitu. Terus sama dengan ini sebagian surah wal istifadahnya Imam Nawawi, baca kitab. Yes, nanti kitab ini aja, Manhajun Nasabin ini. Lalu ini supaya terlihat ya, kelihatan banyak dalil ya. Lalu ada Fathul Bari ya, Umdatul Qori, Al-Bujairimi,
Wah, semuanya diikutkan semua. Seakan-akan ini sepertinya itu datanya itu valid seakan-akan. Nanti kalau kita teliti bersama, invalid. Sama seperti ya Di'ajir Ubaidillah yang mengatakan hadis riwayat Imam Ahmad katanya ya, hadis yang rawinya itu sikot katanya, ada yang statusnya muttasil dan mursal ya, padahal beliau salah. Ini ada seorang kiai muda, Kiai Beni Subhan namanya, meneliti betul. Silahkan diikuti channelnya Tali Jagat Baru beberapa jam yang lalu, jenengan ikuti. Saya pun sudah meneliti sebelumnya bahwa seakan-akan ya Di'ajir Ubaidillah itu manis ya, menyampaikan menurut ini Nabi Muhammad itu adalah ana yamaniyun. Rasulullah katanya berkata seperti itu ada perawi yang majhul. Perawi yang majhul itu tidak diketahui sangkan paraning dari mana. Jarene itu mursal. Tingkatan hadis mursal itu diletakkan di bawah rak, tidak boleh dipakai, tidak boleh dibaca, tidak boleh dipakai. Kalau hasan oke, ya, sahih nggak masalah, bagus dipakai ya. Dhaif pun kalau untuk fadhailul amal juga bisa. Ini mursal, uculan, lepas, tidak ada yang bertanggung jawab karena ada satu perawinya yang majhul, tidak ketahui dengan nama rajulun gitu aja. Sama seperti cerita yang ada di dalam kitab Mujarobat Ad-Dairobi tentang fadilah dari hatainil ayataini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu hadisnya Kanjeng Nabi. Tetapi kama rawa ba'dus sholihin, nah gitu aja. Ini sebenarnya bukan derajat sikot, alias dia hanya sekedar mursal, karena hanya diceritakan menurut sebagian orang saleh, menurut seorang laki-laki rojulun. Jadi coba ya hadis Musnad Ahmad coba dibaca dulu, jangan langsung enak-enak menyimpulkan Rasulullah itu bersabda sendiri ana rajulun yamaniyun. Itu enggak ada, itu hanya ada di mursalnya yang majhul perawinya. Kalau yang di redaksi yang muttasilnya yang nyambung nama-nama jelas perawinya sampai Kanjeng Nabi kita, itu tidak ada wa ana yamaniyun atau rajulun yamani, enggak ada, tapi al imanu yamaniyun itu ada. Al imanu yamani itu ada. Tapi kalau ana yamani nggak ada. Oleh sebab itu jangan mengada-ada. Kan sudah saya sampaikan. Sudah saya sampaikan kemarin bahwa sholatullah ala tohal yamani itu mengada-ada. Ala Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi sohib Maulid Simtud Duror. Jadi jangan mengada-ada. Berbohong atas nama Nabi kita itu dosa besar. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Berbahaya. Untuk menyeimbangkan keterangan ya dari habaib ya yang menyatakan bahwa istrinya Nabi Ismail itu berasal dari Yaman itu ya, dari wanita Jurum, itu salah. Yang ada itu adalah dari wanita Mesir yang sudah kami sertakan di dalam kitab Taurat Kejadian ya, dan didukung dengan kitab Al-Mufassal fi Tarikhil Arab Qoblal Islam. Pengarangnya adalah Dr. Jawad Ali, ini dari Universitas Baghdad, Irak. Jadi kalau ada yang protes itulah keterangan dari kitab Taurat lah Anda. Ini dari sejarawan Islam
kitab Al-Mufassal dalam menerangkan tentang sejarahnya Arab sebelum datangnya atau masuknya Islam. Al-Mufassal fi Tarikhil Arab qabla al-Islam. Menerangkan juga bahwa anak-anaknya Nabi Ismail yang berjumlah 12 raja, diantaranya adalah ada Nebayut, itu anak sulung. Ada yang mengatakan Nebayut itu adalah leluhurnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan lebih sahih itu adalah Kaidar atau Haidar. Jadi 12 anak yang dihasilkan keturunannya Nabi Ismail itu berasal dari istri beliau yang berasal dari Mesir. Bukannya berasal dari Jurhum, bukan. Kalau di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir, oke, ada keterangan dari Jurhum, tetapi lebih kuatan mana antara Ibnu Katsir dengan kitab Taurat yang lama plus dikuatkan dengan Al-Mufassal fi Tarikhil Arab qoblal Islam. Dan faktanya memang begitu, mayoritas sejarawan ilmuwan ya itu mengatakan bahwa istrinya Nabi Ismail yang memiliki keturunan itu adalah berasal dari Mesir. Kalau yang dari Jurhum itu punya anak perempuan satu, Allah alam. Perempuan satu cuma. Yang akhirnya leluhurnya itu sampai nanti ketemu dinikahi oleh Nabi Syuaib kalau nggak salah, itu ada keterangan seperti itu. Jadi kalau kita berbicara apa saja di depan umum itu ya, lebih baik hati-hati aja, sudah hati-hati masih kepleset. Apalagi syukur ngomong pokoknya lamis manis ya, seakan-akan itu bener ya, lancar nek ngomong ya, tanpa jeda ya, tanpa berpikir ya, teng seakan-akan bener, nek dikoreksi salah ya kayak iki. Terus kebiasaan Mbak Alawi dan Muhibinnya itu sama. Jenengan bisa menilainya, saya nggak mengada-ada itu. Nggak, saya mengada-ada. Jadi 100% salah, sesat, menyesatkan. Tidak benar ini. Hasil Basul Masail LBM, NO, PCNO, Batam. Plus tentang keterangan dari Shalawat Al-Yamani. Ana Yamani itu majhulur riwayah, ada satu nama rojulun, tidak ada namanya. Seperti referensi informasi yang didapatkan oleh Syekh Bahauddin Al-Janadi yang dimuat dalam kitab As-Suluk tentang keturunan dari Jadid Syarif Abdul Jadid sampai Hadid bin Ahmad bin Isa atau Hadid bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, sama seperti itu. Nih, jadi alhamdulillah masih ada kesempatan untuk membaca tulisan panjenengan. Raja Hurek Haidar itu, hai darling yai. Biasanya orang-orang Syiah itu seneng itu loh lagu Allahu Akbar, Isfa'lana ya Haidar. Haidar itu sebutan dari Sayyidina Ali juga bisa. Haidar, sambut panggilan Husain, labbaika ya Abul Hasan. Bahwa pokoknya ada, orang Syiah itu bisa gitu. Raja Horek, Mbak Google, benar kata IBHRS, nggak percaya juga nggak apa-apa. Nggak percaya nasab Ba'alawi nyambung sampai Kanjeng Nabi nggak apa-apa, asalkan jangan mempropaganda umat Kanjeng Nabi kita, gitu. Dan jangan bercerita khurafat membodohi kita semua. Ini tanggung jawab para ulama. Pak Holik Tati, kiai atau ustadz yang bela Habib Ba'alawi lebih mulia dari telapak kaki sandal Habib yang injak. Ya ada benarnya dengan ini. Pak Cancelung, Ustadz Anjir Ubaidillah mengaburkan pemahaman orang awam. Pak Cancelung. Bagi orang awam, wah itu loh hebat. Gus Anjir Ubaidillah itu dari Banyumas ya. Wah itu lulusan Mekah, itu dekat dengan ulama dan habaib itu ya. Lancar ngomong tanpa jeda ya. Tapi referensinya eleh mak pleh. Nggak ada itu. Jangan mengada-ada kalau nggak ada. Ada hadis politik itu juga ada. Lah kalau memang misalkan ada Hadramaut lebih mulia dari lainnya, ya itu kan di kala waktu tertentu. Sama seperti kalau Indonesia ya, menurut orang Surabaya ya, seandainya
Surabaya menyerah kepada Belanda, Nica dan sekutunya yang datang pada bulan Oktober sampai perang 10 November 1945. Kok Surabaya menyerah, berarti Indonesia itu tidak ada dari peta dunia. Jadi kuncinya itu Surabaya, itulah menurut saya wong Surabaya. Tapi ya ora itu. Ini hanya sekedar kepedean ya, berlebihan saja. Oke. Pak Ahmad Gufroni, dibutuhkan segera imigran untuk menjajah pribumi. Fasilitas bebas dawir, apa dicium kakinya. Nggih, Pak Ahmad Gufroni, seandainya nggih Pak Ahmad Gufroni nggak ada perjuangan jenengan dan kawan-kawan semua di media-media sosial itu, perjuangan ini tidak ada apa-apanya. Betul. Oleh sebab itu saya itu terima kasih karena ini tanggung jawab kita bersama ketika ada posting foto kalangan mereka langsung dibanjiri komentar dari panjenengan semua. Jadi perjuangan ini keberhasilan panjenengan semua. Nggih. Pak D. Hafid, orang NU masih percaya sama sang pembelok sejarah NU. Oh, berarti nggak NU asli. Itu ingin menghancurkan NU dari dalam itu. Nggih, Pak Pade Hafid gitu. Pak Abdullah Al-Barokah, sudahlah Gus, berhenti. Nah, ini Pak Abdullah Al-Barokah ini mungkin ya tidak hanya Pak Abdullah Al-Barokah saja. Saya itu mendapatkan intimidasi, caci maki, ancaman verbal dan semuanya kami terima. Tapi saya tidak membalas dengan cacian serupa. Tidak, saya mendoakan, saya nasihati. Saudaraku, jiwa Anda sangat rusak sekali. Bukti dari ucapan dan tulisan Anda seperti ini. Bertaubatlah saudaraku, masih ada waktu. Semoga Allah menerima taubat Anda. Bahwa kami berdiri, berjuang ini bukan karena diri pribadi atau hanya duniawi. Tidak, saudaraku, demi kalian sendiri, demi keturunan kalian semua juga. Saya nasihati seperti itu. Tidak saya doakan semoga dilaknat oleh Allah. Tidak. Nggih. Nggih. Jadi sama seperti ini Pak Abdullah Al-Barokah ini. Saya disuruh berhenti misalkan ya. Ya oke. Silahkan. Nggih. Misalkan saya berhenti. Kalau itu ya jenengan inginkan. Tapi jenengan harus menggantikan posisi saya. Kan gitu. Saya baru berhenti. Tapi kalau jenengan nggak bisa menggantikan posisi saya, ya nggak bisa berhenti. Oh dakwah kok berhenti. Oh dakwah kok mutungan gitu ya. Ya ora iso bener. Wong ikhlas iku dicaci ya jalan, di alam ya jalan. Sinyati saya banyak. Insya Allah orang-orang yang mencaci maki perjuangan suci ini ya, dia akan tereliminasi dalam catatan sejarah besar bangsa ini. Siapapun dia. Sekelas Dik Sani Uye sekalipun dia akan menjadi sampah peradaban. Akan menjadi sampah peradaban. Karena apa? Pinter tapi keblinger. Dia hanya mencari kelemahan saya, mencaci, menjatuhkan. Tanpa referensi, hanya sakit hati, iri dan dengki saja. Dia akan menjadi sampah peradaban. Ya, tidak hanya dia ya, seorang lainnya juga. Siapapun dia. Oleh sebab itu kita harus bangkit bersama. Rawe-rawe rantas kok, malang-malang tuntas kok. Pak Hadi, membanggakan nasab itu tidak baik. Buat apa membanggakan kalau akhirnya maling pitik. Nggih Pak Hadi, leres panjenengan. Nggih, Pak Bugir Pujianto. Makanya bisa kayak instance. Nggih. Oleh sebab itu jangan nggih. Raja Huruf, semoga Kiai sehat selalu, Kiai tetap bersemangat cerahkan masuk insyaallah. Sudut pandang LBM PCNU Batam kurang referensi saja. Nakib internasional sudah menggunakan DNA untuk menguatkan menverifikasi nasab. Masa LBM nggak paham sains, aneh, jahiliyah banget. Nggih, jahiliyah kok dipertahankan. Sekelas LBM NU, PC lah apalagi kabupaten itu, warna visioner. Oh bakas ini ya Raisa, mana bakas lainnya. Gitu. Wong Batam itu termasuk Kepulauan Rio ya kan. Industri pesat sekali, industri hiburan, orang-orang Singapura mencari surga ya di Batam situ. Kan malah pemikirannya nggak maju dia. Agama itu nanti akan sekedar simbol saja. Gak bisa maju. Seperti pemikirannya Dr. Sugeng Sugiharto itu loh.
Itu visioner itu, BRIN inovasi nasional. Nggih, Pak Sudut Pandang. Naila Siva, Assalamualaikum. Kiai, mohon ada ketegasan dari PBNU dan pemerintah kasihan NU di lapisan bawah. Terima kasih nggih. Kalau nggak diluruskan, berbahaya nggih Bu Naila ini, berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Masih ada waktu sebentar, saya akan bacakan tulisan panjenengan dan selang-seling nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Zenzeta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keberanian PCNU Batam mengadakan Basul Masail lalu memutuskan sahnya nasab Habib sungguh-sungguh sangat harus dipertanyakan. Jangan-jangan hal tersebut hanya modus dan kepentingan besar yang sudah dipesan. Bisa juga Bu Zenzeta. Analisa panjenengan tepat sekali. Leres sangat. Bener ji. Leres. Bener. Nggih. Mas Ujang, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pengambilan dari mana alasannya Yai? 100% salah. Memalukan. Ndelalai ngono dulu. Ndilala dulu. Indillah biidznillah. Biidznillah aku mesti ngono. Gak bisa. Ngarang kita berkali-kali tetap mesti koreksi ku mesti keliru. Wes gak bisa. Fa ilam taf'alu wa lam taf'alu ya. Oleh sebab itu fattaqun narol lati wa quduwan nasu wal hijarah uitat lil kafirin. Ayo jangan wa usah gawe maneh percuma. Allah yang membuktikan ya dan memperlihatkan kepada kita semua itu loh. Saya salah itu ya kudu saya. Nggih. Nggih. Mas Ujang, Pak Jai, bisakah peninggalan sejarah Nusantara yang diambil oleh Belanda dikembalikan ke bumi pertiwi, Pak Yai? Terutama yang di Leiden. Bisa, Pak Jai. Asalkan benar-benar ada tekanan dari pihak negara. Khususnya dari Badan Arsip Nasional kita. Kalau tidak ada, ya mereka ya happy-happy saja. Di antaranya kalau bisa, datangkan lagi kepalanya seorang Demang Lehman ya, pahlawan Banjar Kalimantan Selatan yang dipenggal oleh Belanda, yang dibawa ke Museum Leiden Belanda sana, bawa kembali pulang ke Kalsel. Demang Lehman, penentang penjajahan dari Kalimantan Selatan. Tidak hanya itu, ada manuskrip-manuskrip kuno ya, di antaranya yang dirampas dari Inggris ya, oleh Inggris Raffles dulu ya, dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada waktu geger Spehi itu, KRT Sumodiningrat Singobarong itu. Ini yang sangat disesalkan. Sekelas dinas ya, Provinsi Jawa Tengah itu turut serta mempromosikan Habib Hasan bin Toha bin Yahya alias Singobarong alias ya KRT Sumodiningrat yang ada di Lamber Kidul Semarang itu turut dipromosikan di situs resminya Provinsi Jawa Timur. Sangat memalukan. Jadi kita ini lemah. Oleh sebab itu mereka merasa kuat karena melihat kita lemah. Akhirnya wis disusupi saja. Gitu. Oke. Pak C. Sakit. Bu Arfifah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas dasar apa LBMPJNU berani menyatakan nasab Pahlawi sah? Jangan-jangan dari mimpi. Kemungkinan dari mimpi yang dibawa kenyataan. Dibawa ke alam nyata, dunia nyata, tapi tidak sesuai dengan data dan fakta. Jenengan nanti koreksi sendiri, lebih cerdas jenengan daripada anggota LBMPJNU Batam. Pak Nurhadi, hadis tentang ana rojulun yamaniyun itu status hadisnya bagaimana Pak Yai? Gus Ajir berani mengeluarkan hadis tersebut mursal. Hadis mursal. Nek al-imanu yamaniyun itu ada. Itu mutasil. Walaupun nggak hasan sohih, tidak. Tetapi yang ana rojulun yamani atau ana yamaniyun itu bukan ngendikane Kanjeng Nabi yang asli, itu tambahan seorang perawi yang majhuli, tidak diketahui dari mana sumbernya, alias jarene sama dengan nanti ditambah-tambahi sendiri. Di redaksi hadis yang lain yang mutasil itu tidak ada kata-kata itu. Ini susupan, sisipan. Berani-beraninya seperti itu. Kalau orang Jawa Timuran itu biasanya nek ngomong ya, ada berita, ada kecelakaan,
ana kecelakaan nang dalan tabrakan. Korbane tok sing 5. Korbane tok sing ucul 5. Ngono iku salah tafsir. Berarti korban yang mati 5. Padahal enggak, korban itu mung bannya saja yang lepas 5. Berarti sak serep-serepe kan ya. Nah, akhirnya penerimaan berita ini ditambah-tambahi, diramesi, diasumsi, diinterpretasi sendiri oleh penerimanya. Ya, sama dengan Sido Resmo apa Sido Sermo, Roroyono apa Noroyono, jalur apa lajur. Nah, sama seperti ini. Gerobokan apa gerobokan apa Purwodadi. Lah, hal-hal seperti ini itu harus diklarifikasi dari mana sumber aslinya. Nggih, itu Pak Nurhadi nggih. Jadi yang disampaikan di Ajir itu hadis mursal, itu hadis yang uculan, lepas, tidak dikendalikan, alias bisa dipakai, bisa tidak. Dan kalaupun dipakai itu ditaruh di paling bawah rak, di belakang rak, di bawah rak. Rak ini ya, banyak ini. Ini hadisnya di bawah ini. Derajatnya paling rendah. Karena sumbernya yang tidak diketahui. Nggih. Ranggenah. Kebanyakan Bahsul Masail di NU itu metodenya hanya mengambil ibarah yang sudah ada di kitab. Seolah-olah apa yang ditulis ulama adalah teks suci, enggan pakai metode meneliti metode manhaji. Nggih, leres ranggenah. Jenengan luwih genah daripada anggota LBM PJNU Batam. Lebih genah panjenengan. Karena apa? Ya memang begitu, hanya berdasarkan tulisan kitab yang ada saja. Insya Allah pekan ini atau depan ya kita akan bedah. Saya punya buku 600 halaman yang diterbitkan oleh UIN Wali Songo Semarang. Isinya itu orang genah. Isinya orang genah lucu, nanti akan kami bagikan ke panjenengan semua. 600 halaman lebih. Ya, di antaranya adalah Sunan Kudus, Sayyid Ja'far Shadiq itu anaknya Sunan Ampel. Sama seperti kitab Al-Imam Al-Muhajir, karya dari Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Tapi yang nulis itu paling sumbernya dari Muhammad Dia Syihab yang menyalin Syamsud Zahirah itu. Saya tahu sumbernya dari mana itu. Nggih, Ragena. Nggih. Berikutnya kurang sidik. Pak Ferry 85 lanjutkan demi Nabi Muhammad siap. Nggih. Kalau misalkan masalah cerita-cerita mimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad, guru saya itu berkali-kali mimpi tapi tidak diceritakan kepada orang awam. Diceritakan kepada saya saja. Ya, saya pun mimpi berkali-kali tapi tidak harus dipercaya. Nggak harus dipercaya. Nanti kalau saya membaca Rote Pak Latos terus mimpi Kanjeng Nabi terus itu mungkin khodamnya, perewangannya. Khodam huruf, khodam kalimat, khodam ayat kemungkinan. Tapi menurut saya itu Kanjeng Nabi saya, menurut pemahaman saya. Bisa juga nggih. Ibu Siti Yunani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak Kiai Nur. Mukibin kok otaknya nggak cerdas-cerdas ya? Mengapa Pak Kiai? Karena masih dalam pengaruh gendam. Pengaruh hipnoterapi. Hipnotis. Termasuk ahli hipnoterapi Indonesia itu didekati. Nanti kalau ada Habib Umar bin Hafid datang ke Indonesia ini, akan dikumpulkan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh dan pengikut yang banyak, subscriber banyak. Semisal, ya, Habib yang siapa ya sing Dedi Habib Dedi Corbuzier diundang nanti ya. Termasuk diantaranya ya tukang sulap merah ya, pesulap merah itu diundang. Itu orang itu diundang supaya karena punya masa banyak ya. Gitu nggih. Karena dikode ya sama admin tapi masih ini ya. Bu Eni Bawanti, Assalamualaikum. Cilacap Yai Nur nggih, Pak Mundur Tanggul mendongeng Nagasaki Hiroshima dibom atom karena doa kakeknya. Jangan percaya. Anggap itu cerita menjelang tidur saja itu. Ngawur ya torekonya. Nggih, Bu Eni Bawanti jenengan bisa lebih cerdas daripada saya dalam hal menganalisa. Nggih. Pak Nur Huda, Petong Kriyono Pekalongan, Pak Nurhadi, Toko Surya, Pak Samasrap, banyak sekali lulusan panjenengan. Cipta Wahyu B, Bu Naila Siva, Andrian Rahmansyah,
Ya Allah, Kang Brot luar biasa Kiai, nggih sami-sami jenengan juga biasa, luar biasa. Ramirez, yes, Kiai kebenaran akan mencari jalannya. Terima kasih atas tulisan tangan panjenengan semua. Alhamdulillah sudah berjalan 1,5 jam waktunya. Sudah kami sampaikan ini kepada panjenengan semua juga di bawah video kita. Begitu juga apa yang menjadi arahan dari guru saya, seorang wali majdzub yang berasal dari keturunan Demak Bintoro, tapi punya rumah di mana-mana, diantaranya di Tangerang, Banten sana, bahwa terkadang ya keinginan kepingin mimpi ketemu Nabi kita atau mimpi ketemu Allah itu karena keinginan, maka itu adalah otak yang berjalan terekam dalam tidurnya. Kadang-kadang seperti itu. Oleh sebab itu tidak semuanya benar. Tapi kalau yang terjadi pada ulama-ulama kita ya kita husnudon saja. Yang penting tidak menyalahi syariat yang ada. Maka kita waspada. Tugas panjenengan juga semua untuk waspada. Sikapi hasil LBMPCNU Batam ini dengan jaga-jaga ya. Jangan sampai mudah diterima dan harus menjelaskan kepada umat kesalahan-kesalahannya. 100% salahnya. Kemarin saya sempat ngomong 85% ya, 100% salah. Sebab itu nanti akan saya kirim ini kitab Manhajun Nasab ini. Saya akan kirim fisiknya langsung sesuai dengan alamat yang ada. Demikian pertemuan kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Bagian daripada kita menjalani tolabul ilmi, mencari ilmu sampai mati. Semoga Allah meridhoi mendapatkan ilmu yang manfaati dan maslahati terhadap diri kita ini di dunia sampai di akhirat nanti. Wallahu a'lam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Mukodam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan, bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru merekalah yang buat Nusantara lama merdeka karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa kita pahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.